kita akan membahas Al-Quran dan hadis, fungsi dan tujuan Al-Quran. Mari kita simak bersama. Perkenalkanlah saya, Rizky Vika Mulia, dengan NIM 2119220. Di sini kita akan membahas pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, tujuan Al-Quran, dan kuis seru. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam di seluruh dunia, dan di Indonesia umat Islam merupakan mayoritas. Dan di sini kita sering mendengar kata Al-Quran. Nah, di sini kita perlu mengetahui pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Menurut etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca. Maka perkataan itu berarti bacaan. Nah, maksudnya agar ia menjadi bacaan dan yang senantiasa dibaca oleh umat manusia, terutama pemeluk agama Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai lafadz Al-Quran. Sebagian pendapat ada yang menuliskan bahwa lafadz Al-Quran itu penulisannya dibubuhi huruf hamzah, dan pendapat lain mengatakan penulisan dari kata Al-Quran itu sendiri itu bukan pula ada tambahan hamzah di tengahnya. Nah, lafaz tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi, menurut Al-Syafi'i, lafaz tersebut bukan akar dari kata qoro'ah yang artinya membaca, sebab kalau akar katanya qoro'ah, maka tentu setiap sesuatu yang dibaca dapat dimulai Al-Quran. Lafaz tersebut memang nama khusus bagi Al-Quran, sama halnya dengan nama Taurat dan nama Injil. Di sini ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama, Al-Faro' berpendapat lafadz Al-Quran adalah pecahan dari mushtaq dari kata qoro'ain, kata jamak dari qorina, yang berarti bermakna kaitan, karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain itu saling berkaitan. Karena itu jelaslah maka huruf nun pada akhir lafadz Al-Quran adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Dan yang kedua adalah dari Asy'ari dan para pengikutnya, yang mengatakan bahwa lafadz Al-Quran adalah mushtaq atau pecahan dari kata qarn. Ia mengemukakan contoh qarnusyain bisyai, menggabungkan satu dengan sesuatu. Dari kata qarn dalam hal ini bermakna gabungan atau kaitan, karena surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu saling bergabung dan saling berkaitan. Nah, tiga di atas itu berpendapat, diantaranya Asy-Syafi'i, Al-Faro' dan Asy'ari, cukuplah sebagai contoh untuk menarik kesimpulan bahwa lafadz Al-Quran tanpa huruf hamzah di tengahnya itu jauh dari kaidah pecahan dari kata istisqa dalam bahasa Arab. Di antara para ulama yang berpendapat bahwa lafadz Al-Quran ditulis dengan tambahan huruf hamzah di tengahnya ialah Al-Zajjaj dan Al-Lihyani serta jamaah lainnya. Pendapat yang selanjutnya dari Al-Zajjaj yang mengemukakan bahwa lafadz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola kata wazan fu'lan. Lafadz tersebut pecahan mustaq dari akar kata qar'un yang berarti jam'un. Ia mengetengahkan contoh dari kalimat quri'al ma'un fil hadli yang berarti air dikumpulkan di dalam kolam. Jadi, dalam kalimat itu, kata qara'un bermakna jam'un yang dalam bahasa Arab lalu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia yang bermakna kumpul.
Alasan Al-Quran mengumpulkan atau menghimpun intisari kitab-kitab suci yang terdahulu. Lalu pendapat yang selanjutnya dari Al-Lihiyani berpendapat bahwa lafaz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola-pola gufron dan merupakan pecahan mustaq dari akar kata Qur'an yang bermakna talah atau yang berarti membaca. Lafaz Al-Quran digunakan untuk menemui sesuatu yang dibaca, yakni objek dalam bentuk masdar. Nah, pendapat ini yang belakang ini lebih kuat, yaitu pendapat dari Al-Yani, karena ini lebih tepat. Dan di sini disebabkan oleh bahasa Arab dari lafaz Al-Quran adalah bentuk masdar yang maknanya bukan dari sinonim. Fungsi Al-Quran antara lain adalah yang pertama, pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Yang di sini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang dan yang batil. Yang ketiga, menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat sebelumnya, yaitu sebagai obat penawar atau asyifa bagi penyakit rohani maupun jasmani, seperti dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya sebagai pelajaran, seperti pada firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah ia Al-Quran melainkan pelajaran untuk semesta alam. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai petunjuk dan kabar gembira, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan lil kulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Yang selanjutnya, sebagai pengajaran atau pembentengan atau penjelasan atau tujuan segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam di dunia dan di akhirat, sesuai dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 138 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun lin-nasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-berai, seperti dalam firman Allah, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasmasik billadhi uhiya ilaika innaka ala syiratim mustaqim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, maka berpeganglah teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Yang selanjutnya, sebagai tadhkirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan dalam Al-Quran, seperti pada firman Allah dalam surat At-Taha 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Khalaqal arda was samawatil 'ula. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tujuan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang benar. Al-Quran niscaya harus memberikan suatu petunjuk hidup yang benar, mendasar dan pasti, sehingga dapat dijadikan sebuah pegangan yang kokoh dalam menghadapi hidup. Oleh karena itu tujuan utama yang diturunkan Al-Quran tidak lain kecuali untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun petunjuk yang diberikan Allah melalui Al-Quran pada pokok-pokoknya ada 3. Yang pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma yang ada dan harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya sesuai individual dan kolektif. Yang ketiga, petunjuk mengenai syariat
dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang ada kepada manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Nah, di sini ada kuis yang harus kita jawab agar kita tahu seberapa paham apa yang telah disampaikan tadi dan apa saja materi yang telah kita dapat. Terima kasih.